Selanjutnya pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan berpihak masih terus mengundang kontroversi bagi sejumlah pihak. Komisi Pemilihan Umum tak mempermasalahkan apa yang dinyatakan presiden karena tertuang di Undang-Undang Pemilu. Tanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut, Deputi Netralitas Penyelenggara Pemilu Timnas Amin, Mardani Alisera, menganggap sebagai bentuk kepanikan sehingga ingin terjun langsung untuk berkampanye. Ada yang panik mau satu putaran, sehingga ada yang mau turun kampanye, bahkan berkoar-koar. Presiden memang boleh kampanye, menteri juga boleh, tapi harus cuti dan transparan. Tapi kayaknya memang ada yang ngebet satu putaran. Ayo kita awasi biar pemilu luber dan jurdil. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, yang juga Menko Polhukam, tidak mempermasalahkan pernyataan tersebut demi tidak memperkeruh suasana dalam Pilpres. Ya enggak apa-apa, kalau Presiden mengatakan begitu silakan aja, Anda mau ikut atau enggak, itu kan enggak. Secara hukum tata negara gimana Pak? Aturannya, etikanya gimana secara tata negara? Ditanya ke Biro Hukum, Sekretaris Negara aja. Memperkeruh suasana enggak, Prof? Enggak, kalau saya enggak keruh tuh malah sejuk ini ke sini. Presiden juga mempersilahkan mundurkan diri, Prof. Pak Jokowi juga menghargai keputusan Prof jika ingin mundur dari kabinet nanti. Memang tugas Presiden menghargai. Udah ada rencana untuk pertemuan belum? Nantilah. Nantinya kapan, Prof? Itu sudah sangat teknis. Sementara Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, yang merupakan koalisi pemerintah, menegaskan bahwa pilihan politik presiden dijamin konstitusi. Jadi presiden berpartai politik dan mempunyai pilihan itu dijamin dengan konstitusi. Praktek di negara lain juga sama. Kalau Golkar yakin Pak Presiden nyaman dengan Partai Golkar. Sementara, pakar komunikasi politik Universitas Galuh, Ciamis, menilai pernyataan Presiden Jokowi bisa menimbulkan kekecewaan dan tidak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Secara akademis supaya tadi tidak terjadi konflik of interest, ya salah satu konflik of interest itu ya bisa terjadi penyalahgunaan wewenang memanfaatkan fasilitas, kan itu yang tidak boleh sebetulnya. Maka dalam setiap kontestasi apapun dari Pilpres sampai Pilkada, saya mengusulkan sebaiknya itu tidak boleh ada rakap seperti itu, supaya memastikan proses berjalannya pemilu itu betul-betul fair dan dan sebagainya. Memang itu juga kan kalau Pak Jokowi itu yang disayangkan banyak orang ya. Di satu sisi beliau mengatakan akan cawe-cawe. Dalam perkembangan berikutnya saya lihat di media juga beliau mengatakan netral dan sebagainya. Ini sebetulnya posisi yang mana gitu ya. Sementara Komisi Pemilihan Umum tak mempermasalahkan apa yang dinyatakan Presiden karena tertuang di pasal 1 Undang-Undang Pemilu. Yang disampaikan Pak Presiden itu kan menyatakan apa yang ada dalam ketentuan pasal-pasal Undang Pemilu. Jadi pernyataan Presiden itu dibenarkan bahwa secara terbuka menteri... Bukan dibenarkan, apa yang disampaikan Pak Presiden itu ketentuan di pasal-pasal Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa beberapa pejabat negara diperbolehkan berkampanye dan itu termuat di pasal 299 Undang-Undang Pemilu ayat 1. Tertulis, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Pasal itu menyatakan bahwa pejabat negara yang merupakan kader partai politik diizinkan berkampanye. Pejabat negara non-parpol juga bisa berkampanye jika sebagai capres-cawapres dan selama didaftarkan sebagai anggota tim kampanye ke Komisi Pemilihan Umum RI. Namun ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi, yakni selain harus cuti di luar tanggungan negara, mereka juga dilarang menggunakan sejumlah fasilitas negara. Saat peraturan memperbolehkan, semua dikembalikan lagi pada presiden atau menteri mau menggunakan haknya atau tidak. Tim Liputan melaporkan untuk NET.